Yang kembali lagi dengan gue di channel Nimehub. Untuk kalian yang bingung dan bosan pengen ngabuburit tapi nggak bisa karena harus stay di rumah disebabkan pandemi COVID-19. Nah, untuk kali ini gue mau berbagi anime yang cocok buat kalian yang mau ngabuburit dengan nonton anime di rumah. Tentu saja anime yang Nimehub berikan kali ini benar-benar aman saat dinonton pada bulan Ramadan dan sangat direkomendasikan buat kalian. Sebelum masuk ke daftar, jika kalian ingin melihat update terbaru dari Nimehub atau video rekomendasi anime terbaru dari channel Nimehub, bisa menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan notif terbaru dari Nimehub. Oke lah, langsung masuk ke daftar. Inilah beberapa anime yang cocok menemani ngabuburit kalian selama Ramadan. Yang pertama, ada anime New Game. Pasti kita sudah sering mendengarkan atau melihat anime dengan unsur game, tapi anime satu ini berbeda, bukan membahas tentang bermain game ataupun sejenisnya, melainkan membahas perusahaan pembuat game. Bisa dibilang anime ini punya unsur cerita programmer. Nah, tokoh utama dari serial anime ini adalah Suzukaze Aoba, yang melamar kerja di perusahaan Angel Jam, yang merupakan perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat video game favoritnya, yaitu Fairy Story. Di perusahaan yang tersebut, Suzukaze Aoba bekerja di bagian desain karakter. Tentu saja anime New Game sangat cocok buat menemani ngabuburit kalian dan aman saat kalian nonton di bulan Ramadan. Oke, selanjutnya ada anime Plastic Memory. Anime memiliki judul kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah Ingatan Plastik atau Kenangan Plastik. Merupakan anime menceritakan tentang yang ketika Tsukasa mengunjungi suatu tempat, ia melihat seorang gadis cantik yang bernama Ayla. Tsukasa sendiri berumur 18 tahun yang telah gagal ujian masuk perguruan tinggi, tetapi dia melamar pekerjaan di Sion Artisan Intelligence Corporation atau disingkat Science Corps. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang dia lihat sebelumnya yang bernama Ayla ini, dan bermitra dengan Ayla menjemput Giftia yang telah habis masa kedaluarsa mereka. Dan Giftia sendiri memiliki umur maksimum 81.920 jam atau sekitar 9 tahun 4 bulan. Nah, anime Plastic Memory ini aman dinonton pada bulan puasa dan cocok menemani ngabuburit kalian di rumah. Oke, selanjutnya ada anime Tanaka-kun. Anime dengan keluaran musim spring 2016 lalu ini anime cocok buat menemani ngabuburit kalian dan aman dinonton pada bulan puasa. Tokoh utama anime ini adalah Tanaka yang selalu malas dan sering tertidur, yang berharap bahwa setiap harinya sama lancarnya dengan hari terakhirnya, dan berusaha untuk mempertahankan gaya hidup yang malas. Tapi suatu ketika dia mendapatkan situasi yang memaksakan dirinya dan berusaha untuk menghindarinya. Oke, selanjutnya ada anime K-On. Anime ini menurut gue sih cukup terkenal dan banyak dinonton oleh para wibu maupun animers Indonesia bahkan internasional. Nah, anime serial K-On sendiri merupakan anime yang bergenre musik dan dibumbui dengan genre komedi. Anime ini sangat cocok buat kalian menyukai musik dan dapat membuat ngabuburit kalian lebih semangat tentunya. Nah, anime K-On menceritakan tentang Hirasawa Yui yang bingung untuk masuk ke sebuah klub di sekolahnya. Dan suatu ketika dia tertarik dengan klub musik ringan. Tapi di sisi lain Yui dilema dikarenakan dia tidak bisa memainkan alat musik dan memutuskan untuk berhenti mendaftarkan diri. Tapi anggota klub musik ringan tetap ingin Yui masuk ke dalam klub mereka dikarenakan akan dibubarkan disebabkan kekurangan anggota, dan akhirnya Yui memutuskan untuk menjadi gitaris dan mempelajarinya. Oke, selanjutnya ada anime Isekai Quartet. Anime dengan 4 macam serial anime isekai di dalam ini merupakan anime yang terdapat unsur komedi di dalamnya dikarenakan karakter dalam anime Isekai Quartet ini chibi. Anime Isekai Quartet sendiri mempunyai 2 season dan cocok untuk menemani ngabuburit kalian. Oke, selanjutnya ada anime Isukan Friend. Anime Isukan Friend merupakan anime santai menurut gue dikarenakan alur cerita yang disajikan santai. Isukan Friend menceritakan tentang Yuki Hase yang berusia 16 tahun yang memberanikan diri untuk menjadi teman Kaori Fujimiya. Yang Kaori Fujimiya merupakan seorang yang pendiam dan hampir tidak pernah berkomunikasi dengan teman kelasnya. Yang Kaori Fujimiya mempunyai penyakit yang melupakan atau mereset semua ingatan yang ia ingat dalam seminggu terakhir akibat kecelakaan yang pernah ia alami, terkecuali ingatan tentang keluarganya. Yuki Hase sangat ingin berteman dengan Kaori, tapi yang Kaori Fujimiya selalu menolak lantaran ingatannya hilang dalam seminggu. Tapi Yuki Hase berusaha tetap menjadi teman Kaori, dan Kaori akhirnya mau berteman dengan Hase dengan menuliskan catatan riwayat pertemanan mereka setiap minggunya.
Selanjutnya ada anime Danshi Kokose no Nichijou. Gue yakin untuk anime yang satu ini sudah banyak yang nonton dikarenakan cukup terkenal di antara semua anime komedi dan sering dijadikan daftar list rekomendasi anime komedi lainnya. Nah, anime ini merupakan anime yang cocok buat menemani ngabuburit kalian. Pasalnya anime ini dapat membuat kalian ketawa dengan tokoh karakter di dalam anime ini, yang mungkin saja membuat kalian lupa kalau udah berbuka puasa. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton, segera aja dinonton. Selanjutnya ada anime Wotaku ni Koi wa Muzukashi. Untuk anime ini merupakan gambaran yang sering dialami oleh otaku. Pasalnya anime ini menceritakan susahnya otaku mencari cinta atau pacarnya. Oke, anime ini bergenre komedi, romance, dan slice of life, yang menceritakan tentang Narumi Momose yang terlambat masuk pada hari pertamanya bekerja di kantor, dan berjanji dan memastikan bahwa tidak ada satupun teman kerjanya atau rekan kerjanya yang mengetahui rahasia bahwa ia seorang otaku dan fujoshi. Tapi sayangnya ia bertemu dengan Hirotaka Nifuji, teman lamanya dan meskipun sudah mencoba merahasiakannya dengan mengundangnya untuk minum setelah bekerja, tapi kedoknya ketahuan ketika ia dengan santainya bertanya apakah dia akan menghadiri Summer Comiket mendatang. Selanjutnya ada anime Hitoribochi no Marumaru Seikatsu, yang dulunya viral dengan banyaknya diperbincangkan dengan kalimat pukul boci. Juga anime yang cocok buat menemani ngabuburit kalian. Anime dengan jumlah episode 12 keluaran musim spring 2019 kemarin ini akan membuat ngabuburit kalian semakin seru dan melihat adanya karakter moe di dalamnya. Nah, tokoh karakter dalam anime ini adalah Hitoribochi yang baru saja lulus dari sekolah dasar dan dilemparkan ke sekolah menengah. Tapi dia menceritakan kecemasan sosial yang cukup ekstrim dan menyusun rencana untuk berusaha menghindari kontak sosial dengan orang lain atau dengan teman kelasnya. Oke, selanjutnya ada anime Tsukigakure. Anime yang diproduksi oleh studio film bergenre romance school ini sangat cocok buat kalian yang suka genre romance, sekaligus cocok buat menemani ngabuburit kalian. Nah, anime ini menceritakan tentang Kotaro Azumi dan Akeno Mizuno yang berada di kelas yang sama, meskipun awalnya mereka saling tidak mengenal satu sama lain. Tapi beberapa pertemuan yang kebetulan menimbulkan keinginan di dalam hati mereka dan pandangan yang merindukan dan perasaan. Tapi ending anime ini akan membuat kalian takjub karena happy ending gitulah. Nah, adapun anime lain yang tidak sempat gue jelaskan adalah Mitsuboshi Color, Stand Gates, Barakamon, Yurukame, dan Shirobako. Itu anime yang cocok buat ngabuburit juga ya. Oke lah, itulah daftar anime yang dapat gue sampaikan untuk menemani ngabuburit kalian di rumah. Jika kalian suka dengan video ini, bisa menekan tombol like dan share jika menurut kalian bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Domo arigato.